Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rara, saya dari Prodi PGSD kelas 1A semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas landasan pendidikan tentang landasan histori pendidikan. Pendidikan nasional Indonesia dewasa ini terpaut dengan praktik-praktik pendidikan pada masa lalu dan sekaligus mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Terdapat berbagai pengetahuan dan nilai sejarah dalam praktik pendidikan bangsa kita di masa lalu yang dapat kita ambil hikmahnya demi pembangunan pendidikan di masa sekarang dan di masa depan. Sebab itu, sejarah pendidikan nasional perlu kita pelajari. Pertama, saya akan membahas histori landasan pendidikan di dunia. Pendidikan sejarah pendidikan dunia telah lama berlangsung, mulai dari zaman Helenisme, yaitu pada tahun 150 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Ada beberapa zaman yang memiliki pengaruh pada dunia pendidikan, yaitu zaman realisme. Pada zaman realisme, tokoh-tokoh pendidikannya yaitu ada Francis Bacon dan Johann Amos Comenius. Intisari pandangan aliran realisme tentang pendidikan meliputi anak-anak harus belajar dari alam, belajar dengan metode induktif, mementingkan aktivitas anak, mengutamakan pengertian, ekspresi kata untuk menyatakan pengertian menjadi penting, belajar melalui bahasa ibu, belajar dibantu oleh gambar-gambar, dan masih ada lagi yang lainnya. Yang selanjutnya ada zaman rasionalisme. Aliran ini memberikan kekuasaan pada manusia untuk berpikir sendiri dan bertindak untuk dirinya sendiri. Karena itu, latihan sangat diperlukan, pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Selanjutnya, ada zaman naturalisme. Zaman naturalisme adanya pada abad ke-8 dengan tokohnya yaitu J.J. Rousseau. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat dari rasionalisme, seperti korupsi, gaya hidup yang dibuat-buat, dan sebagainya. Naturalisme menginginkan keseimbangan antara kekuatan rasio dengan hati dan alamlah yang menjadi gurunya, sehingga pendidikan dilaksanakan secara alamiah atau pendidikan alam. Menurut Rousseau, ada 3 asas mengajar, yaitu asas pertumbuhan, pengajaran harus memberikan kesempatan untuk anak-anak bertumbuh secara wajar dengan cara memperkerjakan mereka sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, ada asas aktivitas, yaitu melalui bekerja anak-anak akan menjadi aktif, yang akan memberikan pengalaman yang kemudian akan menjadi pengetahuan mereka. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada asas individualitas, yaitu dengan cara menyimpan pendidikan sesuai dengan individualitasnya masing-masing anak, sehingga mereka berkembang menurut alamnya sendiri. Selanjutnya, ada zaman developmentalisme. Zaman ini berkembang pada abad ke-19. Aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sering disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Intisari dari zaman ini yaitu mengaktualisasikan semua potensi anak yang masih laten, membentuk watak, susila, dan kepribadian yang harmonis, serta meningkatkan derajat sosial manusia. Selanjutnya, perkembangan ini dilakukan sejalan dengan tingkatan-tingkatan perkembangan anak yang melalui observasi dan eksperimen. Pendidikan adalah pengembang pembawa atau natural yang disertai asuhan yang baik atau nuture. Pengembangan pendidikan mengutamakan perbaikan pendidikan dasar dan pengembangan pendidikan universal. Selanjutnya yaitu ada
zaman nasionalisme. Zaman ini muncul pada abad ke-19 sebagai upaya pembentukan patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialis. Konsep pendidikan yang ingin diusung oleh aliran ini adalah menjaga, memperkuat, dan mempertinggi kedudukan negara. Akibat negatif dari pendidikan ini adalah munculnya Calvinisme di Jerman, yaitu kegilaan atau kecintaan terhadap tanah air yang berlebih-lebihan di beberapa negara, seperti di Jerman, yang akhirnya menimbulkan pecahnya Perang Dunia Pertama. Selanjutnya ada zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme. Zaman-zaman ini juga dilahirkan pada abad ke-19. Liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasaan atau pemerintah yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith. Dan siapa yang banyak berpengaruh dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada individualisme. Sedangkan positivisme yaitu percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Yang terakhir ada zaman sosialisme. Aliran sosial adalah pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Yang selanjutnya yaitu historis landasan pendidikan di Indonesia. Pendidikan tentu memiliki sejarah historis tersendiri sebelum berkembang sampai detik ini. Pendidikan membutuhkan kualitas pengajar yang baik seiring berjalannya waktu agar siswa dapat menerimanya dengan baik. Namun, dalam segi psikologis, terkadang ada peserta didik yang tidak ingin diberikan banyak beban hingga menyebabkan stres, depresi, dan berujung kematian. Di Indonesia, ada 3 tokoh pendidikan yang sekaligus pejuang kemerdekaan yang berjuang melalui pendidikan. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya ada Muhammad Syafi'i, Ki Hajar Dewantara, dan Ahmad Dahlan. Muhammad Syafi'i mendirikan sekolah INS atau Indonesia Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1926. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di kayu tanam. Maksud ulama Syafi'i adalah mendidik anak-anak agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan taman siswa di Yogyakarta. Sifat, sistem, dan metode pendidikannya diringkas ke dalam 4 keemasan, yaitu asas taman siswa, pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau perlambang. Asas taman siswa dirumuskan pada tahun 1922, yang sebagian besar merupakan asas perjuangan untuk menentang penjajah Belanda pada waktu itu. Yang ketiga, Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan yang mendirikan organisasi agama Islam pada tahun 1912 di Yogyakarta, yang kemudian berkembang menjadi pendidikan agama Islam. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memutuskan diri pada perkembangan agama Islam, dengan beberapa ciri seperti TIM MKDK 1990. Asas pendidikannya adalah Islam dengan tujuan mewujudkan orang-orang Muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya kepada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat serta negara. Ada 5 butir yang dijadikan dasar pendidikan, yaitu perubahan cara berpikir, kemasyarakatan, aktivitas, kreativitas, dan optimisme. Selanjutnya, pendidikan pada zaman purba hingga zaman pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Yang pertama, zaman purba.
Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adaptasi, dan terhadap nilai-nilai religi kepercayaan yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal seperti sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan mulai upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah, khususnya bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakat. Yang kedua, yaitu zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau paguron, atau juga pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya, yang menjadi pendidik atau guru adalah kaum Brahmana. Kemudian, lama-kelamaan, para empu menjadi guru pengganti kedudukan dari Brahmana. Terdapat tingkatan guru dalam zaman ini. Pertama, guru atau perguruan keraton. Di sini, yang menjadi murid-muridnya adalah para anak raja dan bangsawan. Yang kedua adalah pertapa. Di sini, yang menjadi murid-muridnya berasal dari kalangan rakyat jelata. Namun demikian, para guru pertapa juga biasanya selektif dalam menerima seseorang untuk menjadi muridnya. Antara lain merupakan implikasi dari feodalisme yang berkembang saat itu. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan kesatria, belum menjangkau masyarakat mayoritas. Anak-anak kasta Waisya dan Syudra adalah bagi anak-anak dari kasta Paria. Pada zaman ini, pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintah atau para raja tidak turut ikut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita. Pada zaman perkembangannya, agama Buddha yang berpusat di Kerajaan Sriwijaya atau di Palembang, telah terdapat perguruan tinggi Buddha. Selain dari dalam negeri sendiri, murid-muridnya juga berasal dari Tiongkok, Jepang, dan Indochina. Yang ketiga, ada zaman kerajaan Islam. Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti di masjid dan pesantren. Lembaga perguruan atau pesantren yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha dilanjut oleh para wali, ustadz, dan ulama Islam. Kurikulum pendidikannya tidak tertulis. Pendidikan berisi tentang tauhid, yaitu pendidikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Metode atau cara-cara pendidikan dilakukan dengan metode yang bervariasi tergantung dengan sifat materi pendidikan, tujuan dan peserta didiknya. Yang selanjutnya atau yang keempat ada zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pengaruh-pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan
penyebaran agama Katolik demi kepentingan tersebut, pada tahun 1536 mereka mendirikan sekolah di Ternate. Selain itu, di beberapa pulau di Solor, kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak masyarakat terkemuka. Pada tahun 1546 di Ambon telah ada 7 kampung yang penduduknya memeluk agama Nasrani Katolik. Yang kelima, ada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia pada zaman ini secara umum dapat dibedakan 2 garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda, kedua, pendidikan yang diselenggarakan oleh rakyat dan kaum penggerakan kebangsaan atau pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan demi merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional. Ada beberapa pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang pertama, pendidikan zaman VOC. Sekolah pertama yang didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607 sampai dengan tahun 1627 di Ambon telah berdiri 16 sekolah. Sedangkan di pulau-pulau lainnya ada sekitar 18 sekolah. Yang kedua, pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda Tilar 1995 mengemukakan 5 ciri pendidikan zaman kolonial Belanda, yaitu adanya dualisme pendidikan atau pendidikan untuk bangsa Belanda yang dibedakan dengan pendidikan untuk kalangan bumi putra. Sistem koredansi, yaitu pendidikan di daerah jajahan diarahkan dan dipolakan menurut pendidikan di Belanda. Bagi bumi putra, hal ini di satu pihak memberikan efek menguntungkan, sebab penyelenggaraan pendidikan menjadi relatif sama, tetapi di pihak lain ada efek merugikan dalam hal pembentukan jiwa kaum bumi putra yang asing dengan budaya dan bangsanya sendiri. Terus ada sentralisasi pengelolaan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda, menghambat gerak nasional dan munculnya perguruan swasta yang militan demi perjuangan nasional atau kemerdekaan. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata atau ada kekurang tepatan dalam pembicaraan saya, mohon dimaklum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.